yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga. Yang pertama Yesus membuktikan dia hidup ya. Kemudian yang kedua Yesus mengumpulkan banyak saksi. Yang ketiga Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Anda bisa lihat tadi dari ayatnya. Dan tadi waktu tengah-tengah ibadah kayak Roh Kudus bilang sama saya gini. Sampai hari ini pun Tuhan terus membuktikan bahwa dia hidup dalam hidup kita. Amen. Bapaknya saudara yang ngalamin Tuhan sampai Anda terpesona. Wow, Tuhan tuh benar-benar ada. Tuhan tuh benar-benar hidup. Yang ngalamin sama-sama angkat tangan. Yes, wow keren banget ya gak sih? Tahu gak bahwa Yesus itu hal pertama yang dia lakukan waktu dia bangkit. Yesus membuktikan dia hidup kata firman Tuhan. Ya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dan saya mau kasih tahu dalam hidup kita hari ini pun orang percaya Tuhan masih bekerja. Dia Tuhan yang sama yang terus bekerja dalam hidup kita. Dia membuktikan bahwa dia hidup dalam hidup kita. Amen. Di masa pandemi di mana kami berdua ngalamin yang namanya kesulitan luar biasa. Saya yakin gak cuma kami, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga ngalamin yang sama waktu pandemi datang. Kita gak tahu kita mesti bikin apa sama hidup kita, bener gak? Kita gak tahu abis ini kita mesti gimana. Kita pikir pandemi paling setahun gitu kan. Gak taunya wow 3 tahun lewat gitu. Hari ini orang masih pakai masker menandakan masih takut-takut dengan pandemi. Tapi saya katakan gini, justru di titik di mana kita merasa kita gak mampu, di situ Tuhan bekerja. Bener gak sih? Saya kalau nggak ada pandemi, mungkin sampai hari ini nggak akan punya gereja sendiri loh. Kalau bukan karena pandemi, suami saya yang tergantang sedunia ini mungkin nggak akan pernah mau diajak bikin gereja online, betul nggak? Oktober 2009 saya katakan sama papa mertua dan suami saya bilang gini, saya mulai 2021 saya udah nggak mau khotbah keliling, saya bilang gitu sama suami saya. Kenapa saya ngomong gitu? Saya udah lelah sekali, letih aku. 2019 tuh puncak keletihan saya. Saya tuh sampai nangis tiap malam mau tidur. Kenapa? Seminggu saya khotbah 6 hari, bayangin. Kalau nggak khotbah saya ke pedalaman. Jadi saya nggak punya waktu buat anak-anak kandung saya 3 orang itu. Dan suami saya penuhi jadwal saya. Dia kayak ibarat artis tuh manajernya dia gitu loh. Jadi saya perasaan nggak ada jadwal, perasaan saya kosong. Begitu bangun tidur kaget, ada jadwal, mandi cepet-cepet gitu. Jadi diisi terus jadwalnya sama manajerku ini gitu kan. Sampai saya tuh tiap pagi, ini kesaksian yang bener ya. Saya tiap pagi bangun tidur tuh kayak orang tuh kaget bangun. Pernah gak ngalamin gitu? Kayak mau terlambat ke airport tuh loh. Setiap pagi, bisa kebayang? Kenapa? Karena tiap pagi harus ngecek ada jadwal khotbah di mana. Staf kantor doa pagi tuh di ruangan kami. Rumah kami tuh kan dijadiin kantor yayasan. Jadi ya tempat make up, ya tempat siapin firman, ya semua. Jadi staf pada duduk di situ ngeliatin saya dandan. Saya mau khotbah ya. Zaman Novi udah enggak ya, udah enggak lihat ibu dandan. Wah, staf tuh sampai hafal saya dandan kayak gimana. Karena mereka doa saya dandan, karena saya harus khotbah. Saya lelah sekali, lelah, bisa merasakan lelahnya. Pinggang udah sakit, jualan kaos sama batik 40 kilo tiap hari nenteng ke sana sini. Saya ingat satu kali saya angkat koper begini. Terus ada bapak-bapak jemput saya, dia bilang, "Mari saya bantu, Bu." Begitu dia ambil dari tangan saya, berat juga dia bilang. Dia nggak tahu, perkasa. Anda pikir kenapa Tuhan kasih saya lebih subur begini? Supaya saya kuat. Kalau saya kurus kerempeng, mama saya ketawain saya. Kalau saya kurus kerempeng kayak dulu, gak bakal bisa ngangkat kaos jualan. Saya ke pedalaman, naik perahu, turun dari dermaga, lompat sendirian, gak ada yang temenin. Bawa karung 100 kilo, bayangin. Emang staf saya tuh kejam semua sama saya. Kalau saya pergi dititipinnya 100 kilo, lah saya ngangkatnya gimana? Gue dorong aja. Sendirian soalnya ya kan. Nah beberapa kali saya berangkat sendirian, gak ada yang nemenin dan Tuhan kasih kekuatan. Saya lelah sekali dan saya doa, Tuhan saya mau gimana. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, khotbah lewat YouTube. Dan saya bersyukur 29 Maret 2020 saya bilang sama Pak Jojo, ayo udah kita udah gak bisa khotbah kemana-mana, orang gereja tutup pandemi. Ayo kita khotbah online. Kalau gak ada pandemi, Ici gak ada hari ini. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Waktu kita dalam keadaan lemah, waktu kita banyak masalah, justru di situ kita lihat kuasa Allah bekerja. Katakan amin.
Saya baru mulai khotbah saya sekarang. Tadi pembukaan. Apa yang Yesus lakukan? Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanah terakhir. Kalau Anda tahu bahwa dokter bilang gini misalnya, amit-amit jangan pernah. Dokter bilang, oke, kamu tinggal 1 tahun lagi hidup. Oh, itu masih panjang ya kan? Ini Yesus tahu 40 hari. Yesus punya waktu berapa? 40 hari sebelum naik ke surga sejak hari kebangkitannya. Saya yakin Yesus akan melakukan yang paling penting. Setuju? Dia gak akan wasting. Jemuran belum diangkat, gak akan. Saya yakin Yesus gak pusing baju terakhir yang dia pakai sebelum mati warna apa. Dia gak pusing itu. Yesus masih melakukan yang penting. Yang pertama tadi dia membuktikan bahwa dia hidup. Yang kedua dia mengumpulkan banyak saksi. Karena apa? Karena orang Yahudi, para imam-imam membuat dusta bahwa Yesus itu bukan bangkit. Tapi mayatnya dicuri sama murid-muridnya waktu serdadu-serdadu tidur pada malam hari. Dan berita itu masih ada sampai sekarang. Bayangkan. Yang ketiga, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang keempat, Yesus memberikan mandat, amanah terakhir kepada kita, orang percaya. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak kemana-mana tapi tinggal di Yerusalem. Karena mereka harus menantikan janji Bapa, yaitu mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Mengapa kuasa Roh Kudus sangat penting buat kita? Adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Kita tahu bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan di loteng atas, dalam Kisah Rasul 1, murid-murid itu berubah semuanya. Mereka yang tadinya penakut, mereka mengunci diri karena takut sama orang Yahudi. Mereka jadi berani. Petrus khotbah di depan 3.000 orang, mereka bertobat. Mereka mulai memberitakan Injil kemana-mana. Mereka mulai bikin mujizat seperti yang Yesus lakukan. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa dalam hidup murid-murid. Nah itu murid-murid. Nah bagaimana dengan kita hari ini murid-murid Kristus? Apa tugas kita sebagai saksi Kristus? Yang pertama sekali lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jujur dalam hidup kekristenan kita harus selalu menginjil. Jangan berhenti memberitakan kabar baik. Nah apa Injil Kerajaan Allah? Lukas 24, kita baca sama-sama. Lukas 24. Saya ingin Anda baca dari ayat 45 ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, Yesus berpesan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Apa berita Injil Kerajaan Allah? Simply tentang pertobatan dan ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Berita Injil Kerajaan Allah adalah tentang kasih karunia yang kita terima bahwa kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh dari jalan-jalan kita yang jahat dan kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan menyucikan kita atas segala dosa dan pelanggaran kita dan kita akan beroleh janji hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Amen. Nah, sebenarnya berita ini sangat sederhana. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda cerita kemana-mana? Kita takut nginjil karena memang di bangsa ini ada aturan tidak boleh mengkristenisasi. Peraturannya sangat jelas. Kita berani kristenisasi, ada hukum pidana, penjara. Jadi kita harus takut dong Bu Heni. Nah, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Anda pengen memenangkan jiwa buat kerajaan sorga? Bagaimana caranya? Dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, yang harus kita lakukan adalah memberitakan tentang kasih. Nah, orang Kristen itu identik dengan kasih. Karena gini, Yohanes 3 ayat 16. Anda pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, harusnya
Kekristenan itu diberitakan dengan cara kita memberitakan kasih Allah. Bahwa Tuhan sayang sama mereka. Kesalahannya adalah ketika kita memberitakan Injil, kita mencela agama lain. Kita menjelek-jelekan agama lain. Kita mencela cara mereka berdoa dan berpuasa. Saya pernah maksudnya bercanda dengan staf yang tidak beragama Kristen. Saya suka goda dia. Kamu gak makan B2 gitu, bercanda. Kamu belum bertobat kamu, saya suka bercanda-bercanda gitu. Tapi saya gak pernah mencela agama mereka. Bahkan ketika saya mengajar pertama kali anak-anak tidak mampu di Bandung pada tahun 2006, saya bilang gini sama anak-anak itu. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa ke musola, saya bilang gitu. Kamu harus hidup takut akan Allah, saya bilang gitu. Lah, kok Bu Heni gitu? Kok Bu Heni gak nginjilin tentang Yesus? Saya percaya gini, orang gak akan serta-merta bisa kita injili begitu saja. Kalau kita gak kenal sama dia, harus ada hubungan. Harus ada reason why kamu cerita tentang Yesus sama dia. Kalau sekedar lempar-lempar ngomongan, bahasanya buang ludah, kita semua bisa. Betul gak? Misalnya contoh, di tempat parkir. Percaya Yesus? Belum, percayalah. Keramas di salon? Percaya Yesus? Belum tante, percayalah. Bisa kita buang-buang ludah kayak begitu, ngerti bahasanya. Tapi kalau Anda ingin menginjil, beritakan kasih kemanapun kau pergi. Contoh, pembantumu agamanya beda. Dia puasa. Pikirin dong dia sahur makan apa. Pikirin dong nanti dia malam buka puasa jam berapa. Jangan udah jamnya dia buka puasa. Tolong dulu nih, banyak kerjaan. Halo, kasih gak gitu. Anda pengen memberitakan Yesus. Anda harus jadi kasih dulu buat orang-orang di sekitarmu. Anda mau cerita Yesus, Anda pelit sama pegawaimu. Lupakan aja. Dunia ini gak bisa dimenangkan dengan penghakiman kita. Dunia ini gak bisa dimenangkan dengan kita jahat sama orang. Jadi kasih dulu buat dunia. Allah adalah kasih. Kamu mau kenalin Tuhan sama mereka. Tuhan yang mana? Waktu saya dicela sama pendeta-pendeta kaliber nasional. Kamu itu charity gospel, saya digitukan. Apa maksudnya? Kamu nggak menginjil, kamu cuma ngasih makan anak-anak Indonesia, kamu kirim guru buat mereka. Mana Injilnya? Mereka bilang gitu. Saya bilang, kita nggak bisa jitakin orang pakai ayat. Kita nggak bisa maksa orang kenal Tuhan cuma khotbahin mereka. Terimalah Injil supaya kamu diselamatkan. Zaman dulu pendeta tuh waktu saya masih muda, kalau KKR tuh gini, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis gitu-gitu kan. Kalau Anda tidak terima Yesus, hati-hati ya, keluar dari gedung ini, ada truk lewat, Anda juga lewat. Anda mau terima Yesus gak? Sekalian mama saya juga kalau nginjil juga harus belajar sama anaknya ya. Dia lagi di salon, lagi di restoran, mbak mau percaya Tuhan Yesus. Hati-hati loh. Ada yang videoin Anda lakukan itu, Anda masuk penjara. Satu kali Tuhan mengajar saya. Di Bandung waktu saya ngajar anak-anak putus sekolah dari tempat pembuangan sampah. Ada seorang penginjil katanya perempuan di Bandung. Itu membagikan kaos bertuliskan Jesus love you. Siapa yang di sini suka nginjil dengan cara itu? Jesus love you, kaosnya dibagi-bagi di jalanan dikasih ke anak-anak. Lalu dia di penjara. Anda pikir itu martir? Tuhan ngajarin saya, berhikmatlah. Saya bersyukur kok di awal pelayanan saya di Indonesia, justru Tuhan ngasih lihat saya, nih ada penginjil, sama-sama perempuan. Dia bagi-bagi kaos tulisannya Jesus love you. Di penjara dia. Kemudian ada orang di bundaran HI, tahu kan ya suka ada apa tuh? Yang mobil gak boleh lewat hari itu. Ya Car Free Day. Mereka olahraga. Katanya ada perempuan lagi nih. Perempuan. Dia bagi-bagi roti sambil nginjil. Heroik banget gak? Keren. Tapi
Begitu divideoin sama orang, maaf agama seberang, terus disamperin. Mbak, nginjil ya? Kristenisasi ya? Dia bilang, enggak. Ya, udah nginjil bohong. Kalau berani bilang iya dong. Sekali lagi, kita nginjil gak gitu, tapi kita harus beritakan Injil. Injil kita tentang apa? Tentang kabar baik. Tentang kasih Tuhan buat kita. Kita orang-orang yang pernah ngalami kebaikan Tuhan. Kita yang pernah ngalamin Tuhan tuh nyata banget di hidup kita. Sebenarnya ketika kita mau cerita tentang Tuhan sama orang, itu jadi gampang. Cerita aja pengalaman kita sama Tuhan. Gimana Tuhan ngerubah kita. Gimana Tuhan baik sama kita. Itu berita kita. Kita cerita sama orang. Kamu tahu gak, dulu saya kayak gini loh. Terus Tuhan tolong saya. Itu menginjil. Kita gak boleh diam cerita tentang Tuhan. Hidup kita harus jadi Injil buat orang lain. Kita gimana mau menangin jiwa-jiwa kalau kita jahat, ngomongnya kasar, suka merendahkan orang lain. Jadi nyonya sama pembantu teriak melulu, maki-maki terus, gak sayang sama orang yang pegawai yang kerja. Semua Injil jadi mentah. Anda maki-maki orang. Dasar bodoh kamu. Terus Anda mau tanya dia, kamu mau percaya Yesus? Nyambung gak sih kira-kira? Gak nyambung bos. Tapi yang kita alami kayak begini. Kita gak bisa berita tentang Tuhan kalau hidup kita gak jadi Injil yang sehidup. Kesaksian kita tentang apa yang Tuhan buat di hidup kita akan menjadi kesaksian yang sangat powerful. Dan saya kasih tahu lagi, cara nginjil yang paling efektif. Jadilah sahabat buat orang-orang yang berdosa. Seperti Yesus jadi sahabat buat mereka. Bahasanya gini, bukan kita terus hidup seperti mereka. Tapi gini, waktu kita bisa tolong hidup orang lain. Kita kasih waktu sedikit aja buat ngarahin. Contoh, ibu-ibu. Waktu kumpul sama teman-teman sosialita. Coba jangan cuma ngerumpi, makan singkong, makan pisang goreng, minum kopi. Tapi kasih waktu gini, masa gak ada sih temen yang punya masalah? Pasti ada kan? Nah dia mulai cerita. Gue pusing nih, laki gue tuh gak mau ngerti. Duit sayur gak cukup. Jadi gue pinjol deh. Utang gue udah banyak nih. Gue stres gimana bayarnya? Dia mulai cerita. Disinilah Anda jadi saksi. Gimana Bu Heni, kita bayarin utangnya? Jangan. Bimbing dia. Kamu harus terbuka sama suamimu. Kalian harus selesaikan masalah ini. Pinjol bukan jawaban buat kamu. Kamu harus jujur sama suamimu. Kasih hitungannya kebutuhan rumah tangga. Sekarang aku gimana bayar pinjolnya? Kamu punya aset apa? Ditemani, dibimbing, dinasehati, dibantuin, pikirin jalan keluar. Kalau ada kenalan financial planner yang baik hati tanpa bayaran mau ngasih nasehat, kenalin. Kemudian doain. Boleh gak gue doa buat lu? Saya ketemu tour guide lokal, agama beda sama saya. Dia punya masalah sama suaminya. Saya temenin dia sepanjang jalan, saya gak suruh-suruh dia. Nih kamu fotoin saya? Enggak. Sepanjang jalan saya ngobrol sama dia. Jadi gimana? Kenapa kamu sama suamimu bisa begitu? Dia mulai cerita. Di ujung hari itu setelah dia selesai dengan kami. Saya bilang, boleh gak saya doain kamu? Dia kaget. Karena di agama mereka gak ada begitu-begitu. Saya doa buat dia. Saya bilang, Tuhan tolong kamu. Saya kasih tahu ya. Orang tuh gak butuh agama buat dengerin kita. Mereka cuma butuh kepedulian kita.